Nuwun sewu Bapak Ibu. Nek panjenengan nuwun sewu lho niki mboten kok anu. Nek panjenengan kan duwe ajib-ajiban ulanan. Lah nek pegawai seni iki nek wis kira-kira gak diizini ya wis mati. Oh yang intinya Covid tetap kita kedepankan, tapi mangane iki ya kudu dipikir Pak. Wis sing mati ya ben mati, sing loro ditambani mati pendem ngono wae, yang mergawe ya ben nang mergawe ngoten mawon pokoke intine. Kalau seperti ini ndak ada putusan. Kira-kira wong sing mati kena Covid karo sing kelaparan kira-kira sampean kedusan ndi? Sing loro, sing mati ku saithik luwih akeh sing urip. Lah sing urip tuh sampai mati, yo. Nyuwun sewu Mas Bowo, Ya. Karena beliau-beliaunya sudah menempati tempat yang sudah tersedia. Betul. Kita sebagai komunitas pekerja seni pada kesempatan hari ini kepingin menyampaikan langsung kepada beliau-beliaunya Betul sekali. aspirasi kita untuk tersampaikan langsung ke pemerintahan Bojonegoro. Betul sekali. Kepada beliau-beliaunya yang kita hormati, semoga aspirasi kita nanti langsung tersampaikan kepada pemerintahan Bojonegoro. Ya, kepada beliau Bapak Ketua Komisi C Bapak Mukhlasin Afan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dari komunitas pekerja seni, pekerja industri event dan pekerja terap Kabupaten Bojonegoro yang hari ini hadir di tempat ini untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan ke DPRD. Yang saya hormati yang mewakili gugus tugas kabupaten, ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPBD Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak dari Polres dan Kodim yang hadir pada sore hari ini. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah memfasilitasi kegiatan ini untuk menindaklanjuti aspirasi dari kawan-kawan. Jadi saya jelaskan dulu Bapak Ibu mengenai kenapa pertemuan hari ini ada dan dalam rangka apa begitu. Jadi kami dari DPRD Bojonegoro menerima aspirasi pengaduan dari komunitas yang terpampang di sini. Intinya mereka selain secara tertulis juga datang ke gedung DPRD menyampaikan aspirasi terkait dengan situasi saat ini pada saat pandemi COVID-19. Sudah 4 bulan hampir tidak ada aktivitas, tidak ada tanggapan, bahasanya begitu. Jadi sudah 4 bulan mereka terdampak karena selama ini pada saat masih ada hajatan, masih ada event, secara otomatis bahwa ada pemasukan yang mereka terima. Tapi pada saat masa pandemi mereka semua terdampak. Nah karena itu mereka mengadu ke gedung DPRD, ke kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi karena sudah 4 bulan secara ekonomi juga mereka sangat merasakan betul bagaimana tanpa pemasukan. Karena itu kita nyun sewu pada saat penyampaian aspirasi menindaklanjuti dengan merencanakan dan memfasilitasi pertemuan lanjutan. Kenapa lanjutan? Karena kewenangan memberikan izin, kewenangan memberikan
apa bahasanya izin kegiatan atau izin hajatan macam-macam pada saat masa pandemi bukan domainnya DPRD. Karena itu kita nyuwun sewu meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memfasilitasi kegiatan lanjutan dengan mengundang semua stakeholder terkait. Sebenarnya hari ini kita meminta sesuai dengan surat Ketua DPR agar bisa hadir ya, selain juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPBD, Satpol PP, bagian hukum, bagian pemerintahan, Dinas Kesehatan, artinya Dinas Perhubungan dan lain-lain agar bisa hadir untuk mendiskusikan terkait dengan aspirasi dari kawan-kawan. Kira-kira izin yang diminta oleh kawan-kawan yang punya aspirasi itu kapan mau dan bisa diberikan? Karena dari paparan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyiapkan SOP. SOP kalau new normal dan itu bisa digelar. Tapi lagi-lagi kewenangan untuk bisa memberikan izin bukan domainnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu seperti itu. Karena itu kita berharap ada kegiatan lanjutan untuk bisa mendiskusikan itu. Nah hari ini Bapak Ibu sebenarnya bagian dari tindak lanjut aspirasi yang disampaikan di kantor DPRD. Kita sudah mengundang para stakeholder terkait yang punya kewenangan untuk memberikan izin termasuk memberikan gambaran terkait dengan kapan kira-kira kegiatan, hajatan, event macam-macam itu bisa digelar. Prosedurnya seperti apa, terus SOP-nya bagaimana, protokol kesehatan yang harus diterapkan seperti apa. Gitu. Nanti saya berharap bahwa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan juga dari BPBD bisa menyampaikan beberapa hal yang menjadi paling tidak menjadi kegamangan kawan-kawan untuk bisa melakukan aktivitas itu. Kira-kira gambarannya seperti apa? Pasti pasca kemarin dari kantor DPRD sudah melakukan proses komunikasi dengan para pihak, sudah berdiskusi dan kita minta hasilnya seperti apa. Termasuk juga ternyata disposisi dari Ibu Bupati memberikan kewenangan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPBD untuk hadir di pertemuan ini. Tentu karena disposisi dari Ibu Bupati pasti nanti hasilnya juga akan segera disampaikan kepada Ibu Bupati dan termasuk kepada gugus tugas kabupaten terkait dengan rekomendasi-rekomendasi dari pertemuan kita pada hari ini termasuk juga hasil diskusi kita. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa kegiatan hari ini dan sore ini kita lakukan. Terus yang berikutnya kita berharap bahwa nanti diskusi kita bisa menghasilkan beberapa rekomendasi dan rekomendasi itu yang nanti akan kita bawa ke kepala daerah dan kepada gugus tugas kabupaten. Karena nyun sewu gugus tugas kabupaten itu ketuanya langsung Ibu Bupati. Jadi harapan kita dari diskusi kita bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa kita sampaikan dan syukur-syukur bisa sudah ada keputusan. Itu Bapak Ibu, saya mewakili Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mohon maaf, kami diberikan mandat oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro karena saat ini Bapak Ketua DPRD dengan pimpinan DPRD ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka memberikan mandat kepada kita untuk memimpin jalannya pertemuan pada sore hari ini. Saya hadir full dengan pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro. Saya sendiri Mukhlasin Afan sebagai Ketua Komisi
ada Pak Sunjani, Wakil Ketua Komisi, dan Pak Ahmad Suprianto dari Sekretaris Komisi. Hari ini hadir pengen memberikan yang terbaik buat Bapak yang punya aspirasi. Harapan kita pertemuan kita pada diskusi kita pada sore hari ini bisa menghasilkan keputusan dan beberapa rekomendasi untuk bisa kita sampaikan di Ibu Bupati selaku Ketua Gugus Tugas di tingkat kabupaten. Demikian untuk selanjutnya, karena nanti jam 3 saya ada pertemuan dengan di tempat ini juga sambil memonitor untuk selanjutnya yang akan memimpin jalannya diskusi kita adalah Pak Sunjani selaku Wakil Ketua Komisi. Sepenuhnya saya berikan ke Pak Sunjani untuk secara tuntas nanti memimpin jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Demikian dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sangat saya hormati, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Afan sebelumnya, bahwa tahapan diskusi kita pada sore hari ini sudah sampai pada tahap seperti apa kira-kira keputusan yang akan diambil pada sore hari ini jika harus ada keputusan, atau paling tidak finalisasi diskusi yang tempo hari sudah dilakukan di Komisi C. Yang pasti hari ini yang kita undang secara keseluruhan ada Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian ada Dinas Kesehatan. Sekaligus saya ngabsen dari Disbudpar hadir bersama Kabid-Kabid, kemudian dari Dinkes absen ya? Satu pun tidak ada? Tidak ada. Dari Dinkes tidak ada. Dari bagian hukum Pemkab enggak ada. Kemudian dari Satpol enggak ada. Dari Dinas Perhubungan? Oh ya, yang ada Dinas Perhubungan, kemudian BPBD, Mbak Ul dan kawan-kawan, ya. Kenapa? Bersama Sekretaris BPBD. Oh ya, hadir bersama timnya. Kemudian dari bagian pemerintahan tidak ada. Dari Infokom tidak ada. Dari Kodim Pak ya. Kemudian dari Polres nggak ada. Jadi pada sore hari ini yang hadir Komisi C, pimpinan Komisi C, saya, Pak Afan, sama Pak Ahmad Suprianto yang panggilan akrabnya Mas Pri. Kemudian Dishub sama Kodim sama Disbudpar. Artinya kontak mewakili Satgas Covid di tingkat kabupaten sebagai stakeholder yang membidangi Kemenak. Sama Kemenak juga hadir. Mana Kemenak? Walah, sama mewakili Kemenak tadi ya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sangat saya hormati, saya kira supaya fokus kita akan mulai
aspirasinya para seniman ini, para komunitas pekerja seni, pekerja industri event, dan pekerja terop seluruhnya itu hanya soal bahwa bagaimana secepatnya pesta atau perkumpulan lain yang sifatnya hiburan bisa diizinkan kembali itu toh. Ada yang lain selain itu. Maksud saya supaya kami bisa mengerti secara keseluruhan sebelum beberapa stakeholder yang membidangi terkait dengan COVID-19 ini bisa memberikan tanggapan satu persatu untuk kemudian kalau memungkinkan sore hari ini kita akan merekomendasikan sebuah keputusan tertentu baik kepada pemerintah kabupaten maupun kepada instansi vertikal, terutama tentu saja Polres dan juga Kodim karena dan juga Satpol, karena ini urusannya dengan Kamtibmas apabila kita menyelenggarakan perkumpulan massa baik dalam konteks hajatan masyarakat maupun kegiatan lainnya yang itu mengumpulkan massa. Kalau permintaannya hanya itu, maka diskusi kita pada siang hari ini kita akan memulai dengan masing-masing. Saya minta dari Kemenak, dari BPBD, dari Kodim yang hadir, kemudian dari Disub untuk bisa memberikan pendapatnya 5 menit terkait dengan apa yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan mulai dari yang paling dekat. Ini bisa ya? Ya, ini BPPD. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sunjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Komisi C, rekan-rekan dari gugus tugas maupun para hadirin dari seniman dan semua hadirin yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin kami dari gugus tugas tidak lengkap hadir di sini. Namun mungkin dari kami yang ada di sini bisa mungkin untuk mewakili dari teman-teman dari seluruh gugus tugas. Terkait dengan yang disampaikan Pak Sunjani, yakni keinginan ataupun aspirasi daripada rekan-rekan seniman ataupun pekerja seni tentang kapan bisa teman-teman ini action atau istilahnya tanggapan ya Pak ya, istilahnya tanggapan. Kami dari gugus tugas memang terkait dengan kabar ataupun berita yang sekarang sedang marak adanya penerapan new normal. Perlu mungkin kami sampaikan bahwa untuk di Kabupaten Bojonegoro memang new normal itu belum diberlakukan. Hal itu mungkin perlu pembahasan lebih lanjut juga dari keputusan adanya new normal itu sendiri, tidak hanya dari kabupaten, karena mungkin juga menunggu dari keputusan gubernur. Kita ketahui di Indonesia baru ada 4 provinsi yang menerapkan ataupun merencanakan penerapan new normal dan di 25 kabupaten kota. Di Jawa Timur sendiri belum ada yang menerapkan new normal. Penerapan new normal sendiri itu ada beberapa indikator ataupun syarat yang harus dipenuhi satu daerah bisa menerapkan new normal. Ada dari keputusan Kemendagri beberapa indikator yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah jumlah terdampak ataupun jumlah terkonfirmasi positif itu bisa dikatakan sudah menurun atau sudah tidak ada seperti itu. Secara teknis memang harusnya ini dari Dinas Kesehatan Pak ya. Tapi secara umum mungkin bisa saya sampaikan sebagaimana yang ada di keputusan Menteri Dalam Negeri ya, diantaranya itu tadi. Dan di Bojonegoro sampai dengan saat ini ada 91 terkonfirmasi positif
Dengan rincian ada 58 yang masih dirawat, 12 meninggal dan yang lainnya sembuh. Seperti itu. Jadi mungkin kita juga bisa melihat gambaran yang seperti itu. Di samping itu masih adanya terkonfirmasi ODP ataupun BDP. Jadi karena new normal sendiri itu mungkin bisa saya sampaikan juga new normal, mungkin tadi ada yang disampaikan Pak siapa tadi yang hiburan tadi, new normal itu bukan berarti kita hidup normal sebagaimana sebelum adanya COVID, bukan seperti itu. New normal itu tetap ada, virus corona itu tetap ada, namun bagaimana kita bisa berlaku ataupun hidup berdampingan, istilahnya seperti itu, seperti dengan Presiden juga di media massa, kita berdampingan dengan adanya corona. Jadi kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang sebagai syarat kita menghadapi virus corona tersebut. Jadi meskipun ada istilah new normal, itu kita tetap harus melaksanakan protokol. Di antaranya yang mendasar adalah memakai masker, tidak melakukan kegiatan yang berkerumun dan menjaga jarak. Seperti itu yang memang telah disampaikan. Jadi kemarin juga sudah pernah disampaikan ada kegiatan di Pendopo, yaitu persiapan new normal di Kabupaten Bojonegoro. Waktu itu memang beberapa tokoh masyarakat diundang. Ibu Bupati yang saat itu memimpin acara memang menghendaki adanya pendapat dari berbagai unsur, berbagai tokoh masyarakat, bagaimana seandainya memang Bojonegoro sudah menerapkan new normal. Pada saat itu sebagian besar justru para tokoh masyarakat atau tokoh pendidikan itu masih mengkhawatirkan situasi yang ada di Bojonegoro apabila dia lakukan new normal, karena di sana sini masih ditemukan orang bergerombol, kerumunan. Juga waktu itu memang yang disoroti karena menjelang lebaran dulu memang banyak sekali di mal apapun di tempat toko-toko itu masih juga orang-orang itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan keinginan teman-teman dari pekerja seni tentang kapan bisa diadakan ataupun bisa diadakan kegiatan lagi. Memang mungkin pada saat ini kami dari gugus tugas Pak Sunjani mungkin belum bisa memberikan keputusan tentang kapannya, karena perlu kita sampaikan kepada tim gugus tugas yang lain, terutama kepada ketua gugus tugas yang dalam hal ini Ibu Bupati, tentang aspirasi daripada teman-teman dari pekerja seni. Mungkin harapan kami juga ada jadi perhatian Ibu Bupati, bisa ada kelonggaran dan sebagainya tentang maksud dan keinginan dari teman-teman pekerja seni. Karena sampai dengan saat ini yang sudah diberlakukan new normal hanya dari ASN, karena menindaklanjuti dari keputusan Menpan bahwa ASN harus sudah masuk 100% itu pada tanggal 5 Juni kemarin. Sedangkan untuk sektor-sektor yang lain saya kira belum ada keputusan untuk itu. Saya kira itu Pak Sunjani dan teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Berikutnya Disbudpar. Setelah beberapa nanti baru kita kupas. Lanjut Disbudpar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jani ya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya hormati perwakilan Forkopimda dari Kodim, dari ada Bapak dan Ramil Kota, mungkin dari Pak Kapolres ada yang mewakili, dari unsur pimpinan DPRD saat ini diwakili jajaran pimpinan Komisi C ada Pak Afan, Pak Sunjani dan Mas Pri.
Dan kami dari Pemkab selaku gugus tugas memang undangan ini dari DPRD kepadanya Bupati. Ini saya jelaskan kepada Bupati untuk memerintahkan beberapa anggota gugus tugas yang tadi di absen Pak Sunjani, mulai dari Dishub, Dinkes, Satpol sampai dengan BPBD dan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi disposisi pagi tadi memang dari gugus tugas yang itu mewakili adalah kami dari dua satgas ini, dari BPBD dan dari pariwisata. Mohon dimaklumi sehingga mungkin dari OPD yang lain sebagai anggota gugus tugas tidak hadir karena menyesuaikan disposisi. Mudah-mudahan kami berdua ini bisa mewakili, nanti akan kami laporkan kepada ketua, karena ketua itu langsung ketua gugus tugas pencegahan penyebaran COVID ini kan langsung Bupati, kepala daerah. Diwakili oleh para Forkopimda, mulai Pak Dandim, Kapolres, Kajari. Baru nanti jajaran dari PMK sebagai pelaksana harian, terutama BPBD. Sebelum saya kepada pokok masalah, saya ingin cerita dulu kepada Pak yang terhormat semua anggota paguyuban pelaku seni bawah terop. Mungkin ada yang persewaan, ada yang penyanyi, ada yang elektron, ada yang rias manten, ada fotografer, ada lawak itu tadi Cak Kunyil, Cak Gento dan lain-lain. Saya lihat tadi, saya biji-biji sama Pak Jani, nang dimulai sik Pak, wonge awake bar kaku kabeh lagi ting bleber pada mulai baru bisa nyanyi hari ini, biarkan dulu. Jadi memang kita tahu kita semua ini setelah di lockdown ya kita betul-betul nggak ada kegiatan. Kalau saya hitung 3 bulan sih. Kalau hitungan bulannya 4, Maret, April, Mei, Juni. Tapi kalau hitungan harinya 20 Maret sampai dengan hari ini 3 bulan masih kurang 2 hari mungkin. Saya hitung. Artinya dalam waktu 3 bulan ini mungkin kita banyak tertahan untuk kegiatan. Kalau hitungan tabungan mungkin sudah mulai nipis. Ya, makan tabungan karena penghidupan sehari-hari nggak jalan, sing ngelawak ya kayak sombanyol, hanya banyoli bojone, sing dilingnya Pak Konjen kan masker bed daster, berarti kan juga bojone mentino, tak gento dan sebagainya. Dan para penyanyi bawah terop, saya akan cerita, terima kasih atas inisiatifnya dari teman-teman membuat paguyuban. Sebelum ini mungkin belum sempat membuat paguyuban lintas pelaku profesi, tapi karena senasib mungkin langsung membuat paguyuban ini. Saya terima kasih karena menyalurkan aspirasinya dan lewat track yang benar. Artinya teman-teman dulu-dulu lewat wakil rakyat, kemarin difasilitasi oleh Pak Afan, Mas Pri dari Komisi C dan Pak Yani, diterima di pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan hari ini. Masalah new normal yang tadi disampaikan oleh Bu Ulfa dari BPBD, memang betul bahwa memang new normal ini mulai diwacanakan oleh Presiden kita mulai akhir Mei awal Juni. Artinya bahwa untuk melawan terus kayaknya nggak mungkin. Artinya untuk lockdown terus, PSBB terus, meneng terus, kemudian kita nunggu kapan virus ini hilang, kayaknya juga menunggu yang nggak jelas. Maka muncullah wacana perintah dari Presiden untuk memulai konsep new normal. Normal itu sesuatu yang biasa, new itu baru, berarti kenormalan baru yang dengan tatanan yang baru. Kaya biasanya tapi aneh aturane. Sing biasanya nyanyi biasa ya pakai masker ya. Sing biasane elektronan biasa ya pakai masker, bawa sanitizer, cuci tangan. Nah, memang ini tren baru nanti Pak. Jadi nanti kalau ini bisa berjalan akan jadi tren hidup bersih dan sehat betul. Karena isu utama new normal adalah ada 4 hal tadi itu. Ada health, hygiene, security, and safety. Gitu dari Presiden loh ya. Artinya isu kesehatan, higienis atau bersih dan sehat. Selamat datang Pak Kabakren dari Polres mewakili Pak Kapolres, Pak Nur Zaini. Terima kasih karawannya. Ini lebih lengkap nanti bisa ngomong-ngomong bareng nanti. Artinya semua itu didasari semangat mulai pusat, regional maupun lokal daerah adalah melindungi masyarakat kita, diri kita dan masyarakat kita dari
dari bahaya COVID-19 atau COVID-19 ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, fokus utama adalah landasnya supaya masyarakat aman sehat terhindar dari bencana ini. Maka bencana ini belum ditutup, belum diakhiri. Pernyataan gawat darurat bencana ini sebagai bencana nasional mulai digulirkan oleh Presiden sampai sekarang ini, dengan kemarin ada surat edaran dari Gugus Pusat bahwa nomor 6 2020 bahwa gubernur, wali kota, bupati tidak usah lagi membuat SK perpanjangan, cukup kepres sebagai bencana nasional. Sebelum Presiden melakukan kepres tentang penghentian ini sebagai berakhirnya bencana ini, berarti ini masih berlaku, masih berjalan kejadian luar biasa ini. Artinya untuk memulai new normal ini perlu tahapan-tahapan, karena kalau dilanjutkan, dilawan nggak berani, nggak kuat. Kalau kita melawan sesuatu yang lebih kuat, nggak kuat, maka kita harus beradaptasi. Mau tinju aku Pak Sunjani kalah gede yo, gak wani yo, beradaptasi, nggak tak melawan dari depan, mungkin menghindar dari kanan kiri, beradaptasi sehingga tetap bisa selamat. Podo uripe itu, seperti itu. Nah sekarang ini berdamai dengan COVID itu ben podo uripe, mereka ya berkembang, tapi kita sebagai manusia tetap berkembang. Nah dibena mati ya waduh, orang mangan nggih. Nah itulah timbulnya new normal di Indonesia, tapi perlu tahapan-tahapan. Mulai digulirkan tanggal 1 Juni ke atas, mulai disosialisasikan oleh tim Presiden lewat Doni Monardo dari tim pusat Gugus Pusat. Kemarin tanggal 10 Mei, saya masih ingat 10 Juni itu Presiden sudah mulai membuka 9 sektor. Pertanian, perkebunan, peternakan, transportasi, barang, pertambangan, masih terbatas yang sektor vital dulu. Tapi pariwisata masih ditangguhkan karena masih perlu persiapan-persiapan, karena tren baru ini perlu dibuat standar, SOP, kebiasaan yang distandarkan, dibuat kebiasaan baru jadi kultur, kebiasaan. Karena kalau nggak dibiasakan, kita cuci tangan, masker ini, nanti kalau ada aba-aba new normal, pikirannya bebas. Bukan new normal dengan tatanan, tapi kebebasan. Saya sudah mulai kemarin, saya sudah mulai survei di tempat-tempat nyangkruknya anak-anak Pak Jani, di Ajak Besi, di TBS, di mana tempat ngopi itu saya sengaja sarungan, delok pojokan. Saya lihat anak-anak itu sekarang sudah bebas. Artinya ya cangkruk kaya ngene iki tanpa jarak, tanpa masker, ngopi biasa dianggap new normal sebagai sesuatu yang sudah bebas. Maka inilah perlu kita kehadiran pemerintah untuk membuat suatu pengertian pada edukasi pada masyarakat bahwa new normal itu bukan bebas, tapi ada batasan-batasan protokol yang harus ditetapi. Nah, mungkin dari teman-teman sudah mencontoh ini sebagai simulasi juga ini. Tanggapan nggunya masker, tanggapan nenek cuci tangan. Ini simulasi dari nanti masyarakat, nanti bisa disuting, disampaikan, nggak apa-apa. Kami pun dari Dinas Kebudayaan Pariwisata juga sama dengan panjenengan. Kami juga kaku awak dhewe ini. Event kami yang sejumlah hampir 40 yang dilonceng Bupati awal tahun ini semua batal. Ini saya cerita. Wisata-wisata kami yang biasa untuk PAD ada hasilnya. Kami mengelola 3 tempat, Kayangan Api, Dander, sampai Waduk Pacal, tutup semua, nggak bisa dibuka. Nggak ada penghasilan kami untuk kabupaten ini. Sama, jenengan juga nggak penghasilan, kami pun nggak punya penghasilan daerah. Event kami nggak jalan, biasanya ngundang-ngundang Cak Konyil, Cak Gento, Tombo Ati, Cak Tanto, tak tanggap. Sementara ini saya nggak bisa nanggap siapa-siapa, nganggur kami. Sama. Podo ngangguri, maka kami juga sebetulnya menghendaki kapan kita mulai. Tapi ini pasti perlu tahapan, persiapan. Kami diam tapi enggak berarti terus tidak bergerak. Kami dari pariwisata sudah mulai menyiapkan bagaimana sektor ini protokolnya untuk pariwisata kalau dibuka bagaimana, yang punya wisata bagaimana, tempatnya, pengunjungnya harus bagaimana, pegawainya harus bagaimana. Kami sudah mulai menyiapkan itu. Hotel udah kami dekati, kalau hotel mau buka harus begini, restoran, kemudian tempat-tempat kuliner, nanti event-event akan kita atur sehingga mantenan pun ada aturannya, berapa orang yang boleh diundang, sarane moto piye, ras manten carane piye, nanti semua harus aturannya. Nah ini
tentu tindak lanjut dari aspirasi kita ini perlu tindak lanjut seperti itu, sehingga nanti begitu kita mulai ada aturannya, semua disepakati, disimulasikan, cocok, siap, baru kita start. Itu dari kami seperti itu. Kami sama-sama terdampak, mulai senimannya, pariwisatanya semua terdampak sama-sama dengan panjenengan. Kami juga ingin segera mulai, tapi tentu ini ada batasannya karena apa? Tentu dari izin dari berbagai lintas sektor, karena gugus tugas ini terdiri Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari dan semua jajarannya. Sementara instruksi bersama Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari ini belum dicabut bahwa meniadakan kegiatan-kegiatan yang memicu kerumunan massa, termasuk hajatan mantenan, kegiatan keagamaan, Jumatan lagi mulai jegeng-jegeng ini biasanya ganggang saiki. Nah, mantenan juga ini belum ada titik temu, ini mulai akan kita bahas. Tolong nanti dari Kemenak bisa memberikan masukan apakah sudah ada edaran dari Kemenak pusat tentang hal ini, bagaimana KUA pekerjaannya, bagaimana wis oleh nikah no omah apa jek no KUA. Nah ini jadi pertimbangan juga, sehingga nanti kami bisa mengatur SOP protokolnya sebaiknya bagaimana. Nenek mantenan akad nikah piye. Nah, kemudian caranya nanggap gimana, apa yang boleh ditanggap, ini perlu batasan-batasan. Kalau enggak pasti langsung bebas, sebebas-bebasnya kerumunannya massa, undangannya bebas luar daerah, dalam daerah. Nah ini seperti itu. Sementara edaran Bupati juga sama, untuk pernikahan ini juga masih belum boleh. Kalaupun boleh, ini ada batasan 100 orang undangan maksimal, itu pun dari dalam daerah. Tapi ini ditutup dengan munculnya instruksi bersama dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari bahwa meniadakan kerumunan massa tadi itu. Maka ini perlu nanti kita duduk bersama. Kalau memang nanti ini ada pelonggaran, caranya bagaimana, nanti kita bisa sama-sama menyepakati. Saya sebagai mewakili dari unsur Bupati, saya bersama Bu Ulfa ini dari unsur Kapemkap, nanti Pak Lozani dari unsur Polres, mungkin Pak Dandim dan Ramil Kota bisa mewakili dari unsur Dandim. Nanti wacananya bagaimana, kami siap untuk memfasilitasi, karena kami pun juga butuh segera bergerak, tapi tentu ada persiapan fase-fase tahapan. Saya yakin untuk tahun 1-2 bulan ini persiapan dulu, baru nanti mungkin pembukaan secara bertahap. Mungkin itu Pak Jani dari saya. Intinya kami akan mengamankan semua kesepakatan dari semua stakeholder, karena kami ada gugus tugas yang sudah ditentukan oleh pusat, dipimpin oleh Bupati dan para Forkopimda. Kami sebagai dinas teknis akan melanjutkan, dan kalau memang ada lampu hijau kami akan menyambut gembira, akan kami siapkan SOP sehingga teman-teman yang ini bisa gerak lagi walaupun ada batasan-batasan mungkin jumlah, gerak dan sebagainya. Terima kasih, nanti kita lanjut dengan tanya jawab dan sebagainya. Mungkin sementara dari kami Dinas Kebudayaan Pariwisata seperti itu, artinya kami pun siap kalau memang new normal ini mulai dibuka, tapi tentu ada komando dari pusat, gubernur, kabupaten, baru kita bersama-sama bergerak dengan difasilitasi oleh dari wakil rakyat di DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budianto. Kita simpan kesimpulan kita masing-masing dulu. Dari Dishub, monggo. Dishub, kami persilahkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang terhormat dari anggota Dewan Komisi C, yang di depan ada Pak Kepala Dinas Pariwisata dan dari BPBD, dan seluruh hadirin yang pada siang sore hari ini ikut mengikuti bagaimana nasib daripada komunitas pekerja seni, pekerja industri event dan terop Kabupaten Bojonegoro. Sebelum saya berbicara kaitannya dengan hal-hal yang telah disampaikan dari Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Bu Ulfa dari BPBD, saya sampaikan terlebih dahulu domain kami yang di Dinas Perhubungan. Kami sampaikan bahwa kami bergantung dari centelan, artinya
ketika kami melaksanakan tugas yang kami lakukan sesuai dengan SK Bupati yang sudah disosialisasikan di seluruh Bojonegoro, kami adalah tim penanganan, dalam hal ini adalah preventif. Nah, ketika preventif sudah kami lakukan sejak pencanangan itu dilakukan. Mohon maaf, ini kami bersama-sama dengan tim dari Polres di beberapa titik di perbatasan untuk pintu masuk di Bojonegoro dan beberapa titik di kota Bojonegoro kaitannya dengan yang mungkin masuk ke kota Bojonegoro melalui jalan-jalan tikus. Nah, sesuai dengan kewenangan dan domain kami, ketika nanti akan dilakukan, mohon izin menyampaikan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang diinspirasikan dari teman-teman komunitas pekerja seni ini tadi, yang nantinya juga akan diakomodir dari bapak-bapak dari anggota Dewan Bojonegoro, tetapi kita juga tidak lupa bahwa kita terikat dengan aturan main yang ada, yakni kita tergantung daripada aturan yang lebih atas. Saya sangat setuju ketika itu dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, ini bisa membawa dampak dan bahkan mungkin bisa mengawali untuk secara nasional bahwa keluhan kita di Bojonegoro menjadi keluhan nasional yang nantinya bisa diakomodir oleh pemerintah pusat dan selanjutnya akan menjadi hal yang baru dan berdampak positif untuk seluruhnya, khususnya pada sore hari ini adalah teman-teman dari pekerja seni. Selanjutnya, sekali lagi kepada domain kami yang ada di Dinas Perhubungan, mohon maaf, kami akan tetap menggunakan acuan aturan yang ada, kemudian dengan petunjuk protokoler COVID-19, dan kami tidak akan pernah melangkah jauh, tetapi kami dengan yang kami punya, ruas jalan di Kabupaten Bojonegoro ini dilewati 1 jalan nasional, 2 jalan provinsi, 3 jalan kabupaten, dan 4 adalah jalan desa. Kalaupun nanti dilakukan, sudah diberikan restu untuk melakukan dibuka kaitannya dengan peluang untuk pekerja seni, kami tetap akan lakukan sesuai dengan kapasitas kami dan domain di Dinas Perhubungan. Sekali lagi kami sudah mendengarkan dari tadi, sebenarnya kami sudah diwakili oleh Dinas Pariwisata dan BPBD sebagai gugus tugas yang berada di depan. Kami akan mengikuti apapun keputusan yang akan ditetapkan pada siang sore hari ini, dan kami dari Dinas Perhubungan apapun keputusan yang akan diambil sore hari ini kami mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari Kemenak sekarang, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan Bapak dari Dandim, dan dari dinas yang terkait. Kemudian yang saya hormati teman-teman pekerja seni se-Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama perlu saya sampaikan, puji syukur alhamdulillah di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan mungkin bisa menyampaikan aspirasi dan mencari jalan terbaik untuk kemauan dari teman-teman komunitas pekerja seni. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap pada junjungan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama, mohon maaf Bapak Kepala Kantor tidak bisa hadir karena ada acara dinas di Kanwil, sehingga kami ditugaskan oleh beliau. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini sebenarnya
nasib kami dengan yang lainnya hampir sama, di mana Kementerian Agama membawahi mulai dari pendidikan, kemudian penghulu, dan di mana pada lockdown atau dampak dari COVID-19 ini cukup besar, sehingga di dalam lembaga pendidikan baik dari segi pesantren maupun madrasah ini kami mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Begitupun dalam KUA, di mana SE yang terakhir nomor 16 ini perkawinan diperbolehkan di rumah dengan protokol COVID. Semua terbatas, hanya penghulu, kemudian pengantin laki-laki dan perempuan, dan saksi. Ini yang diperbolehkan. Kemudian untuk kedepannya adanya new normal ini, sebenarnya kami juga ingin sesegera mungkin untuk hidup normal sebelum adanya COVID. Kenapa? Karena dengan adanya dampak COVID ini sangat besar. Begitupun dalam teman-teman pekerja seni ini tentunya juga menginginkan hal yang sama. Tetapi kita selalu memperhatikan aturan-aturan atau tahapan-tahapan yang ada. Terutama kami di Kementerian Agama, tentunya apa yang diinstruksikan dari atasan kami tetap akan kami laksanakan, akan kami patuhi. Tetapi kami pun juga menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada, terutama anggota Dewan, bahwa pesan kami bagaimana untuk teman-teman pekerja seni khususnya ini agar segera diberikan sebuah solusi. Walaupun nanti dengan tahapan-tahapan yang ada, dengan SOP yang ada, yang tentunya itu nanti tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Karena kita bergerak baik selangkah maupun dua langkah, kita tetap dalam aturan-aturan yang resmi dari pemerintah. Tetapi tetap kami mendukung, semoga aja dari pekerja ini segera bisa beraktivitas seperti biasanya dengan adanya SOP yang diterapkan nantinya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya dari Kodim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi C beserta unsur pimpinan, yang kami hormati Bapak Kapolres yang diwakili Kabakren, kemudian Bapak Kepala Dinas Pariwisata dari Dinas BPBD, Kemenak, dari Dishub, kemudian dari Kepala Dinas yang hadir yang mewakili, tidak lupa dari seluruh pekerja seni yang tergabung dalam komunitas yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri fasilitasi aspirasi para pekerja seni. Yang pertama sekali, permohonan maaf Bapak Dandim karena tidak bisa hadir secara langsung karena ada kegiatan Fitcon. Kami sebagai Ramil Kota diutus untuk mewakili beliau. Bapak Ibu, kesempatan sore hari ini dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling pertama sekali kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan komunitas pekerja seni karena sudah selama 3 bulan melaksanakan survival. Mohon aplausnya Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi 3 bulan, nah kalau bahasa tentaranku survival Mas, jadi kayak hidup di hutan, ya ada yang ada, ya itu aja yang dimakan, itu istilahnya survival, itu bagi kami. Ini luar biasa dan setelah 3 bulan baru tercetus ide untuk melaksanakan fasilitasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
menyikapi dengan kondisi saat ini. Kalau dari Kodim sendiri tentunya bagian dari Satgas kami mengikuti petunjuk dari Ketua Satgas tingkat kabupaten. Ketika itu izin sudah diberikan karena terkait dengan keramaian, dengan pengamanan, kita akan bergerak berkolaborasi dengan Polres tentunya dalam pengamanan pengerahan massa, khususnya di hiburan. Nah, mudah-mudahan di suasana masih pandemi COVID ini nanti bisa segera muncul keputusan dan ada kelonggaran sehingga dari komunitas seni bisa segera beraktivitas dan berkarya kembali. Itu harapan kami. Kemudian yang kedua, kebetulan kami juga sebagian dari Ramil Kota, Bapak Ibu. Kami melihat sendiri bahwa masyarakat ini sudah menormalkan diri kembali, Bapak. Jadi kalau diistilahkan new normal, kita masih akan menyongsong, masih menunggu izin, menunggu keputusan resmi dari pimpinan dari pemerintahan pusat. Untuk warga Bojonegoro sepertinya sudah menormalkan diri sendiri. Boleh dilihat tadi disampaikan Pak Dinas Pariwisata, nongkrong, cek di warung-warung kopi, di pasar, kami sudah, mohon maaf, agak lelah juga sebenarnya menghimbau mulai dari 14 hari, 7 hari, waktu jam malam, kita bersama gugus tugas kecamatan melaksanakan himbauan-himbauan, dan terakhir memang ada petunjuk dari komando atas bahwa sebatas himbauan laksanakan dengan persuasif dan humanisme, sehingga kami mulai agak mengendorkan suara, mengendorkan tenaga dan siaga untuk tidak terlalu menekan kepada warga, karena kita tahu memang bantuan bansos dari pemerintah mengalir tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup yang layak normal seperti sedia kala. Itu kenyataan di lapangan. Nah, untuk itu kesempatan hari ini yang diprakarsai oleh kelompok pekerja seni, apresiasi dari kami tentunya, semoga ini bisa menggugah gugus tugas tingkat kabupaten untuk bisa segera membuat keputusan yang melonggarkan, tentunya dengan segala konsekuensinya, karena memang COVID seperti kita tahu bahwa ini sama dengan flu biasa, jadi tidak akan berakhir. Itu yang perlu kita pedomani, bahwa COVID ini sejenis virus dan itu tidak akan pernah berakhir. Hanya tata cara kita hidup kita yang perlu di setting ulang untuk katanya new normal, intinya penggunaan masker, jaga jarak, serta menjaga kebersihan. Mungkin itu Bapak Ibu masukan dari kami. Sekali lagi kami mendukung sepenuhnya aspirasi fasilitasi sore hari ini. Mudah-mudahan dari pimpinan COVID tingkat kabupaten, dalam hal ini Ibu Bupati, bisa segera mengeluarkan kebijakan yang bisa agak melonggarkan masyarakat menengah ke bawah. Tentunya segala konsekuensinya, kalau itu memang harus dipatuhi masalah pola hidup sehatnya, masalah social distancingnya, masalah maskernya juga, ini mohon menjadi atensi dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat ramai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir dari Polres kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak anggota Dewan Komisi C beserta stafnya, serta anggotanya. Yang terhormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu lah, yang hadir pada sore hari ini semuanya. Yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT
yang mana pada sore hari ini Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat, nggih. Masih diberi nikmat sehingga bisa mengikuti kegiatan yaitu fasilitas aspirasi yang mana diadakan oleh rekan-rekan dari Dewan Komisi C. Bapak Ibu saya hormati, saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kapolres yang sedia kalanya mau hadir, ternyata ada Fitcon Pak. Sekarang trennya Fitcon, jadi dari Polres itu tidak pernah rapat-rapat ke Polda kemana, adanya Fitcon. Betul yang disampaikan Pak dan Ramil Kota tadi, saat ini Kapolri dan Pangdam ada di Malang, jadi langsung telekonferensi lewat televisi. Tadi jam 2:30 sudah dimulai. Dan mohon maaf tadi terlambat, kita juga lagi Fitcon, tidak tahu kalau ada suratnya turun melalui prosedur. Saya sudah di Fitcon, sudah di lokasi, suratnya di ruangan saya, jadi nggak nyambung. Akhirnya ajudan yang memberitahu bahwa ada perintah untuk mewakili Pak Kapolres. Kemudian saya minta petunjuk pada beliau karena posisi saya ini di Kepala Bidang Perencanaan, bukan operasional, tapi tidak apa-apa, kita mewakili beliau yang saya juga belum sempat baca suratnya Pak. Orang saya posisi di MCC tadi di ruangan Fitcon. Hanya ditelepon Mbak siapa tadi menyampaikan bahwa tentang perizinan dari Polres yang ditunggu. Bapak Ibu saya hormati, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan pada sore hari ini karena mungkin tidak beda jauh juga apa yang disampaikan oleh Komandan Pariwisata Durul Lanang, Pak dan Ramil Kota, Pak dari Kemenak, dari Dishub. Saya pikir juga nggak begitu beda. Pasti ya sama lah ya, intinya bahwa kita sebagai petugas di lapangan selalu mendukung keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah, dan semua kita rasakan ya, bukan Indonesia, bukan Bojonegoro, malah dunia. Jadi semua juga merasakan wabah atau virus ini atau musibah ini. Semua merasakan, kita juga ikut merasakan. Tadi disampaikan Pak dan Ramil juga udah, mohon maaf sudah sampai bahwa kita setiap hari Pak, tidak ada henti-hentinya dari Polres, Ramil ya Pak ya, dari Pemkab, dari Satpol PP, nggak ada henti-hentinya kita menghimbau, sebatas menghimbau Pak ya, sebatas himbau. Terkait dengan perizinan, Bapak Ibu yang saya hormati, pesan dari beliau tadi sampai saat ini ya saya mohon maaf saya sampaikan masih belum ada izin ya, masih dilarang intinya ya, masih dilarang untuk membuat kegiatan event-event karena mengingat menimbang memang apa yang disampaikan Pak Pariwisata tadi, penyakitnya tetap berkembang. Kalau kita diam terus, kita dianjurkan mulai bersahabat dengan corona. Memang harus begitu, tapi harus ada tahap-tahapan, perlahan-perlahan. Tadi saya sampaikan juga kepada beliau, beliau menyampaikan ya nanti ketika ada event, tolong dari pariwisata ya, yang jelas belum ada resmi ya dari pemerintah untuk memberi izin, tapi membuat surat izin ke Polres. Nanti bagaimana untuk tindak lanjut dari pimpinan kami ya. Tapi yang jelas semua, saya yakin semua sudah melaksanakan protokoler. Tentunya protokoler kesehatan COVID-19. Mulai kita keseharian pakai masker, kita cuci tangan, sampai rumah kita harus ganti baju yang bersih. Itu sudah kita laksanakan semua. Atur jarak. Sebetulnya banyak juga dari kita yang sudah datang
mohon petunjuk tentang olahraga, kegiatan olahraga, mengadakan turnamen voli, terus latihan silat, itu masih udah banyak. Sebenarnya masih kita menghimbau, dari kita masih menghimbau karena memang belum berakhir. Betul yang disampaikan, kita kan belum berakhir sampai. Yang namanya new normal itu yang seingat saya baru 4 kabupaten atau berapa itu ya? 4 provinsi ya. Ya semoga-moga secepatnya lah giliran sampai ke kita. Tapi itu butuh waktu rekan-rekan ya. Saya rasa butuh waktu. Mungkin dari perjalanan dari Jakarta sampai ke Bojonegoro ini lo butuh waktu. Contohnya saja, corona pun datang ke sini butuh waktu kan. Ketika Jakarta sudah ramai, kita belum. Pelan-pelan ternyata kita sekarang ramai juga. Nah, seperti itu juga nanti kami doakan segera nyampe sini. Jadi rekan-rekan yang dari komunitas pekerja seni, dari industri, dari pekerja terop, sesegera mungkin beraktivitas dan bisa seperti semula. Kami juga betul-betul sama-sama mengharapkan ya. Sama, pikiran yang ada di pikiran kita sebenarnya sama. Kemudian untuk pernikahan tadi dari Pak Kemenak, himbauan kami tidak beda jauh, ya sama, boleh dilaksanakan, tapi akad nikahnya dulu sementara. Kalau untuk rame-ramenya kan bisa ditunda, untuk meriahkan kan nanti saja bisa. Sementara yang berjalan begitu. Sementara yang berjalan itu rekan-rekan yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dari rekan-rekan Dewan yang telah mengundang kami untuk hadir di MCM ini, sekedar untuk istilahnya urun rembuk ya Bang ya, urun rembuk pemikiran, dan saya berdoa rekan-rekan semua supaya new normal segera hadir di Bojonegoro. Tapi saya yakin itu perlu waktu. Cuma yang disampaikan Pak dan Ramil Kota tadi betul loh Pak. Saya semalam juga cek ke lapangan langsung. Kelihatannya mereka rekan-rekan dulu-dulu itu udah nggak betah, udah suapek sekali di rumah. Itu namanya sepeda ontel tua itu sudah keluar semua Pak malam. Tapi saya salut masih tetap menggunakan protokler. Kelompok-kelompok sepeda motor di malam, King apa itu, motor-motor besar sudah keluar semua. Bahkan ramai sekali sudah di jalan. Ya saya terima kasih kepada pengusaha-pengusaha yang sudah mulai aktif, dan saya lihat juga masih tetap protokolnya dilaksanakan. Selalu pakai masker, disiapkan cuci tangan, dan yang paling penting adalah jaga jarak. Ya, physical distancing. Fisikal itu fisik itu tubuh kita, ya, diatur jaraknya. Sekali lagi saya hanya berdoa semoga rekan-rekan segera bisa beraktivitas kembali, dan ini untuk rekan-rekan Dewan Bapak nanti bisa menyampaikan aspirasi ke Bupati dan segera ada tindak lanjut, dan semoga sukses berjalan seperti semula. Saya ngelihat anak saya itu kasihan sekali di rumah itu, sudah berapa bulan tuh sekolah hanya main HP terus. Iya Pak, kasihan sekali juga. Tugasnya nambah, ikut ibunya kurah-kurah piring. Enggak apa-apa, belajar saya bilang itu. Belajar tuh banyak, enggak apa. Sampai sekarang daftar sekolah SMA aja hanya online terus. Ya sebenarnya itu keadaannya. Memang itu keadaannya. Ya alhamdulillah. Dengan adanya COVID juga kita bisa sholat berjamaah terus di rumah, karena ya sering nggak pernah kemana, himbauannya di rumah saja. Itu juga kita laksanakan, bukan kita hanya sekedar menghimbau keluar kemana-mana terus. Kita diterapkan juga di kesatuan untuk melaksanakan protokol tersebut. Itu aja yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Sekali lagi semoga cepat nyampe Bojonegoro new normalnya, dan terima kasih panitia.
saya ucapkan saya akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pemkab seluruhnya sudah, ada Dishub, ada Disbudpar, ada BPPD, kemudian dari kepolisian sudah, dari Kodim juga sudah, dari Kemenak sudah. Yang saya simpulkan senada, apa yang disampaikan seluruhnya senada, bahwa yang dimaksud dengan new normal adalah pemaksaan untuk normal walaupun sebelumnya belum normal, kan gitu, kira-kira begitu. Karena negara tentu akan lebih mengutamakan soal ekonomi, karena kalau harus PSBB seperti yang berlangsung 3 bulan, sektor lain-lain barangkali bisa jalan, tapi kalau ekonomi macet ini bahaya. Sehingga harus ada aturan baru yang disebut dengan new normal. Normal tetapi dengan aturan protokol Covid. Kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang tentu menjadi yang sudah dipresentasikan oleh banyak pihak tadi, saya kira oleh komunitas pekerja seni juga sudah didengarkan. Sehingga ada beberapa hal yang saya kira penting untuk misalnya para pekerja seni menyampaikan usulannya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya. Maksud saya begini, memang pekerja seni ini kan bisa bekerja ketika ada perkumpulan massa. Beda dengan misalkan pedagang. Kalau misalkan di pasar dibatasi waktunya, dia bisa mengelilingkan dagangannya atau dijual di rumah. Kalau kita misalkan rapat tugas kita misalkan, kalau berkumpul 50 orang dilarang, kita akan berkumpul 25 orang. Tatibnya kita rubah. Itu kalau DPR kan gitu. Bahwa sebelumnya itu misalkan yang dimaksud dengan quorum di DPRD itu 2/3% dari 50 orang berarti 36. Karena ruangannya tidak ngatasi, maka tatibnya kita rubah hanya 16. Yang lain fitcon. Nah, misalkan begitu. Lah, bidang seni ini bidang yang penghasilannya selalu melibatkan orang lain. Selalu erat kaitannya dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Misalkan begini. Ada orang punya gawe mantu misalkan. Jika mantu tidak diperbolehkan secara otomatis akan berdampak langsung bahwa segala penampilan kesenian di dalam pesta itu juga tidak bisa dilakukan. Di pihak lain seniman juga tidak bisa melakukan sendiri lalu berpenghasilan tanpa ada yang nanggap, tampil kemudian tanpa mengundang orang berkerumun, itu nggak mungkin gitu loh. Sehingga ini memang berat. Oleh karena itu tentu bahwa apa yang sudah diatur oleh pemerintah tetap harus kita jalankan. Tetapi kalau kemudian sore ini misalkan masih ada ruang di mana bisa kita diskusikan di luar yang sudah dibicarakan dan para pekerja seni punya ide, kami persilahkan. Saya kira bisa perwakilan atau bisa berbasis waktu lah. Kalau waktunya masih cukup tidak apa-apa, ngomong aja. Kami persilahkan. Sama diperkenalkan Pak ya. Diperkenalkan siapa dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Nama saya Mustajib dari kalangan komunitas seni juga, dari perkumpulan BSSC Sound System dari Bojonegoro. Saya perwakilan dari wilayah timur. Bapak, Ibu yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati, langsung saja dari berbagai
macam argumentasi, jawaban-jawaban yang sudah kami dengar, dan alhamdulillah dari beberapa bagian sudah melegakan pada diri kita. Sebenarnya pekerja seni ini tidak nuntut macam-macam, orang macam-macam Pak. Yuran jaluk bantuan, yuran jaluk apa? Intinya segera kita ini bisa diperbolehkan action kembali. Lah masalah nanti domainnya, kita ini dipersilahkan, bolehlah kamu mengadakan elektron, bolehlah kamu mengadakan hajatan, bolehlah mengadakan macam-macam. Tapi kan SOP-nya itu panjenengan yang buat. Tapi intinya kita minta supaya diizinkan kembali. Karena begini, kalau kita apa ya istilahnya mengenang masalah COVID ini, kok kelihatannya kok malu dia mau kembali lagi ya, mungkin ya selamanya. Bahkan beberapa tokoh atau pimpinan negeri ini mengatakan bahwa kita harus nyaman hidup dengan atau berdampingan dengan COVID. Nuwun sewu Bapak Ibu. Nek panjenengan, nuwun sewu lho niki mboten kok nek panjenengan kan duwe ajib-ajiban ulanan. Lah nek pegawai seni iki nek wis kira-kira gak diizini, ya wis mati. Wis mati. Ya, begini Bapak. Di aturan COVID, kita disuruh duduk berdampingan atau berjalan hidup bersama dengan COVID. Orang yang bisa berdampingan jalan dengan COVID, memang imunitasnya itu memang harus benar-benar kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lebas diganyang oleh COVID. Faktor kita bisa kuat imun kita, pasti ada hal-hal yang kita makan. Yang kita makan itu ada zat yang memang untuk menyehatkan diri kita. Yang kita makan beli, lah belinya pakai uang. Lah uang kita itu oleh ngamen ngene iki lho. Lah nek ora oleh di sini ya terus piye? Nuwun sewu niki Bapak. Oleh karena itu dari semua unsur bahwa kami ini orang jaluk neko-neko. Nek panjenengan melihat untuk masyarakat yang ilene, sing liyane sak liyane komunitas seni, kuwi jek oleh bantuan Bapak, oleh PKH, oleh beras, oleh duit. 600 kadang-kadang dikewer nang ngarepe wong sing ya contone kaya mbak iki, aku oleh duit 600. Lah wong ini wis dipandang sugih padahal nangis dringing Bapak. Oleh karena itu tidak macam-macam permintaan kami. Mohon diizinkan kembali untuk kita action di tengah masyarakat meskipun kita ini di tengah terjadinya COVID. Biar kami nanti kita itu kalau dapat uang iso getuku sego, iso getuku lawah sing iso ndadekno diri kita itu imun gitu loh. Sehingga COVID itu tidak bisa menyerang dengan kita. Wong nok pasar iku wis diizini Bapak. Nuwun sewu Pak Zunjani nggih. Nek wong pekerja seni jadi terkait erat sekali dengan masa itu ya rada kira-kira ya bener ya ora Bapak. Wong kira-kira wong hajatan iku kira-kira awak dhewe ditekakno elektron didelok sak keluarga, nek kira-kira terope nok jero apa jenenge pentase nok jero omah iki wong sing pendelok ya sungkan kok nek hajatan. Jadi kaya sound diperbolehkan, elektron kecil diperbolehkan, yang event-event besar nunggu seandainya. Jadi itu nanti seandainya ada rekomendasi, klasifikasi putusan itu harus ada Pak Sunjani. Sehingga nanti kita tetap diberikan waktu untuk eksis kembali. Wis gak popo hajatan, sound main gak popo, event kecil gak popo. Yang penting dapure orang guling kan begitu. Itulah Ibu dari BPDB ya, nggih. Nun sewu memang panjenengan leres aturan sapa meneh sing kira-kira nggawa aturan nek mboten panjenengan. Tapi ya kita harus melihat ya toh. Kalau seperti ini ndak ada putusan, kira-kira wong sing mati kena Covid karo sing kelaparan kira-kira sampean kedusan ndi? Sing loro, sing mati ku saithik luwih akeh sing urip. Lah sing urip sampai mati, ya nah, boleh bekerja kembali. Itu yang dapat saya sampaikan, bisa ditambah dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak, ngapunten Bapak, ngapunten. Nggih. Niki saking kira-kira wis lesu 4 wulan dadi wis ngene iki. Nuwun sewu. Semanten Pak Sunjani, mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi yang ya paling tidak kita itu bisa tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Pak Gento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ngeten iki bahasa dagelan mawon. Intine wong kanca-kanca seniman iki pun keleson. Kula dhewe pun tampil montor sitok, kula dol nggo nganggur.
sawah mlebu gaden. Niki intine namung ngeten mawon. Nggih, secepatnya walaupun ini mungkin tidak bisa didengar sampai pusat, tapi kebijakan Bojonegoro bisa memberikan suatu kelonggaran kepada seniman untuk segera pentas. Oh, intinya Covid tetap kita kedepankan, tapi mangane iki ya kudu dipikir, Pak. Wis sing mati ya ben mati, sing lara ditambani mati pendem ngono wae, yang mergawe ya ben nang mergawe ngoten mawon pokoke intine. Wong kok Covid tuh digawe masalah, sing mati liyane dari Covid niku kathah. Nggih. Dadi engko mudak kanca-kanca khususnya seniman wis pokoknya pekerja seni mulai dari sound system dan lain sebagainya ini bisa eksis walaupun nanti ada tata cara protokoler seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tadi. Intinya ngoten mawon, pokoknya neneng sing loro tambani mati pendem ngono wae. Sing wong-wong ki nang do mergawe, ngoten mawon, Pak. Dua orang ini kira-kira sudah mewakili seluruhnya apa belum? Belum? Masih ada lagi? Monggo, ya. Ya, saya Pak, perkenalkan saya Indra dari Tombati. Sebenarnya saya menyampaikan yang disampaikan dari rekan saya Pak Tajid tadi tentang soal izin. Memang izin kegiatan itu yang mempunyai wewenang itu adalah dari kepolisian. Karena apa? Karena izin itu kegiatan, misalkan yang punya hajat atau pelaksana event, itu kalau tidak diberi izin dengan kepolisian atau tidak boleh diberi dari wilayah desa setempat, itu percuma, seniman-seniman bisa berkarya, tapi yang bayar siapa? Yang kedua, itu dari pertemuan sore ini, mungkin anggota DPRD, dari DPRD, mungkin dengan gugus Covid, nanti bisa bersinergi dengan kepala daerah atau Kapolres, bisa untuk mengevaluasi pembahasan dalam pertemuan ini, agar kita nanti ada titik temu, karena kita seniman juga siap nanti untuk meskipun kita ada acara kita mematuhi SOP protokol kesehatan. Yang ketiga, di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kami mohon Pak, jadi dari kita belajar dari pasal itu, misalkan kemarin setelah 3 bulan itu kita tidak diberi kesempatan untuk bekerja, jadi untuk kedepannya kita mohon untuk dipikirkan. Nggih, itu Pak yang biasa saya sampaikan, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup? Intinya sama lah ya, intinya sama. Dari ketiga pendapat dari seni juga sama, supaya ada percepatan atau izin itu meskipun tidak untuk kegiatan besar, tapi untuk kegiatan-kegiatan kecil diizinkan. Intinya itu, supaya bisa bekerja kembali. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sangat saya hormati, gugus tugas kabupaten itu seperti di awal saya jelaskan, terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, kemudian Kabag Hukum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Kabag Pemerintahan, Infokom, Kodim dan juga Polres. Pada sore hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, diantaranya Disbudpar selaku OPD atau dinas yang punya duit untuk menggelar acara pada sore hari ini. Itu yang kita pakai ini duit dari Disbudpar. Kemudian selain Disbudpar ada Dishub juga hadir, lalu BPBD dan juga dari Polres dan juga dari Kodim. Artinya Dinas Kesehatan juga Kabag Hukum dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan hadir, tidak bisa hadir pada pertemuan sore hari ini. Tentu misalkan hari ini harus ada keputusan, juga tidak mungkin karena koordinator gugus tugas juga bupati selaku kepala daerah, sehingga sekali lagi mungkin hasilnya akan beda sedikit, meskipun secara substansi sama dengan beberapa waktu lalu di mana panjenengan semua datang ke Komisi C untuk mengadukan persoalan yang sama, kemudian kita fasilitasi pada hari ini.
Tetapi hari ini keluh kisah panjenengan, unek-unek panjenengan sudah dituangkan dan kami semua mendengar itu. Saya berharap terutama Disbudpar, kemudian Dishub dan BPBD selaku OPD dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro nanti bisa merekomendasikan bersama kita Komisi C DPRD Bojonegoro untuk ini menjadi bagian dari agenda yang harus dibahas dalam waktu dekat. Soal kemudian tata caranya seperti apa, tentu saja harus ada pembicaraan yang cukup detail antara bagian-bagian yang saya sebutkan di atas. Tidak bisa serta-merta, apalagi kalau harus hari ini keputusan itu dituangkan. Kita punya harapan yang sama bahwa dalam waktu dekat DPRD juga bisa segera bekerja, kepolisian juga bisa segera rapat tanpa fitcon, yang lain juga sama, pedagang kita di pasar, anak-anak kita di rumah yang juga sudah 3 bulan nganggur, dan banyak lagi yang lainnya, karena ini juga secara menyeluruh tidak hanya menyasar kepada pekerja seni saja. Oleh karena itu saya kira kita anggap cukup pertemuan ini. Saya memastikan Komisi C akan mengawal aspirasi ini agar menjadi pembahasan lanjutan. Tentu nanti akan kita tambah sektor mana saja yang punya keluhan yang sama. Kalau misalkan kemarin pedagang pasar, hari ini pekerja seni, besoknya lagi, nah kita akan bahas. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan urai segala persoalan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, kabupaten yang kita cintai bersama-sama. Jika dipandang cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pendapat lagi, tidak ada yang ingin bantah lagi, kita cukup. Ada? Oh ya, monggo. Tidak apa-apa, masih cukup waktu. Yang penting kita masih punya waktu untuk sholat asar nanti setelah keluar dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo dari Mbaurno. Ini tadi Nun Sewu yang terhormat Pak Sunjani selaku perwakilan dari Komisi C, dari Forkompimda, juga dari dinas-dinas yang terkait yang sudah hadir. Nun Sewu, sebenarnya pertemuan hari ini sudah terlampirkan di berbagai sektor dinas. Namun, apa alasan tertentu dari dinas yang tidak hadir pada saat ini? Dan kalau toh hal ini menurut kami pekerja seni diundur dan tidak ada kepastian, saya yakin jangankan bulan Agustus, akhir Desember pun tidak akan ada keputusan. Jadi saya kira gini Bapak, kalau toh bisa dicontoh, kemarin saja kabupaten tetangga Lamongan itu hanya cukup sekda, itu bisa langsung kita move on, bisa kita berkarya kembali. Kenapa? Bojonegoro yang basisnya saya kira orangnya ya manut, kenapa dipersulit? Ada apakah di situ? Mungkin itu saja Pak. Kalau tadi teman-teman yang lain menyampaikan aspirasinya, beberapa keluhan yang disampaikan, tapi saya mengeluhkan yang seperti jenengan sampaikan, karena dinas yang ada, kita ini loh Pak Nyon Sewu, 3 bulan nggak bekerja, kesini jangankan tuku rokok Pak, tuku bensin lo utang Pak. Lah keputusan gak ono loh Pak, keputusan ini kan nggak ada saya kira. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu MC ya kok, bagus sekali suaranya. Apa kalau saya pakai mic itu bisa sebagus itu suaranya? Oh iya, temannya Pak Pri itu. Makanya kok MC. Terima kasih. Baik, menambah tambahan data dari Burno tadi. Seperti yang tadi saya katakan, kami siap
mengawal Komisi C karena ini sudah kami terima gitu kan, sudah kami terima, sudah kita fasilitasi 2 kali. Kami akan terus tanyakan di akhir bulan ini. Badan Musyawarah juga segera melakukan rapat. Saya pastikan Komisi C akan mengagendakan pertemuan ulang dengan Satgas Covid Pemkab Bojonegoro terkait dengan aspirasi ini. Mereka kita pertemukan dalam rapat di DPRD. Akhir bulan ini ada rapat Badan Musyawarah dan kita pastikan kita agendakan Mas Pri. Kita agendakan stakeholder yang tadi berpendapat itu kita undang kembali, perwakilan mungkin karena ruang Komisi C itu kecil sekali. Perwakilan mungkin dari seniman akan kita undang sebagai lanjutan dari pembahasan. Saya kira itu, terima kasih dan kita anggap cukup. Ini saya kembalikan kemana mic-nya? Yang buka siapa tadi? Oh, saya sendiri ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita tutup acara fasilitasi aspirasi pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga apapun hasil dari keputusan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.